Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 300. Tuan Lu, saya tidak bermaksud seperti itu. Jika Anda bermaksud agar saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan Little Treasure, saya bisa datang lebih sering, sebagai teman. Kata Ningxi. Apakah kau menolakku? Wajah Lu Chongshan menjadi gelap. Tidak tahu apakah itu karena kehadiran Lu Tingqiao di sampingnya, bahkan di bawah tekanan mengerikan dari Pastor Lu, dia masih cukup berani untuk berkata, ya. Kau bertingkah konyol. Lu Chongshan selalu berada di atas orang lain dan ia terbiasa dengan semua orang yang menurutinya, yang menjelaskan mengapa ia tidak tahan dengan penolakan seorang artis cilik terhadap tawarannya. Ia meledak saat itu juga. Lu Tingqiao tetap diam dan meletakkan tangannya di kursi Ningxi. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia bersikap protektif. Ketika Lu Tingqiao mendekat padanya, Ningxi merasa rileks. Pembicaraan itu menemui jalan buntu. Lu Jingli yang pandai bicara tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan berkata, ayah, di mana logikamu? Xiao Xi hanya perlu mengatakan, ya, aku bersedia, kepada kakaknya dan dia akan memiliki seluruh keluarga Lu untuk dirinya sendiri, tetapi jika dia bahkan tidak ingin menjadi saudara iparku, apakah menurutmu dia akan peduli dengan uang? Lu Chongshan sangat marah dan membanting meja dengan keras, bajingan, apakah kau memaksaku menggunakan hukuman keluarga? Kamu selalu mengancam kami dengan hukuman keluarga setiap kali kamu kalah dalam pertengkaran, Lu Jingli bergumam pelan. Karena kedua putranya tidak ada di pihaknya, ia menjadi semakin marah saat itu. Saat ia hendak mulai berteriak lagi, ia merasakan tepukan lembut di punggungnya. Ia berbalik dan melihat Little Treasure menepuk-nepuk punggungnya dengan tangan mungilnya. Sepertinya ia sedang menenangkannya agar tidak marah karena itu tidak sehat. Alat pemadam api yang demikian saleh, api kemarahan macam apa yang masih dapat bertahan. Lu Chongshan langsung merasa lega dengan tindakan anak itu, yang lebih manjur daripada obat surgawi manapun. Ia berkata dengan ramah, anakku yang manis, kamu khawatir dengan kakek, bukan? Lu Jingli melihat sikap lembut ayahnya terhadap Little Treasure dan merasa cemburu, lalu berkata, wah, mengapa aku tidak pernah melihatmu memperlakukanku dengan baik seperti ini sebelumnya? Betapa besar perbedaannya. Mengapa aku menjadi orang dengan peringkat terendah di keluarga ini? Apakah aku benar-benar anak kandungmu? Dengan kesal, Lu Chongshan menjawab, tunggu sampai kamu menikah dan melahirkan cucu untukku, baru kita bicarakan tentang kedudukanmu di keluarga. Lu Jingli dengan nakal menjawab, selamat tinggal. Kurasa aku akan tetap di sini, di level terendah. Harga yang harus dibayar untuk mendapatkan status yang lebih tinggi dalam keluarga terlalu tinggi baginya. Tiba-tiba suara telepon berdering mengganggu pembicaraan. Ningxi segera mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah Xiao Tao. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sudah terlambat setengah jam. Ningxi menjawab panggilan itu dengan suara rendah, hai Xiao Tao. Halo, Kaksi, kenapa kamu belum datang? Kita sudah mulai syuting dan sutradara meminta semua orang untuk berkumpul. Aku sudah ke kamarmu tapi tidak ada yang membukakan pintu. Kamu di mana? Ada hal mendesak yang harus kutangani. Saat ini aku masih di pantai timur. Waktu tercepat untuk sampai di sana mungkin sekitar 1 jam. Tolong bantu aku menjelaskan dan meminta maaf kepada direktur. Setelah mengakhiri panggilan, Ningxi berdiri dan bersiap untuk pergi. Terima kasih sudah mengundangku ke sini, tapi aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan, aku harus pergi dulu. Dia memandangi roti kecilnya dan dengan berat hati pergi.